السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، jemaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran dari tafsir surah At-Tahrim. Dan pagi ini kita masuk ke ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersamanya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Mereka mengucapkan, wahai Rabb kami, Rabbana atmim lana nurana. Wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ini ayat yang ke-8. Diawali dengan seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha? Nasuha itu diambil dari kata nasihat. Ya. Sebetulnya banyak maknanya nasuha. Bukan hanya sekedar nasihat. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menyebutkan ada 23 pendapat tentang makna taubatan nasuha. Ya. Sebagian ulama menyebutkan nasuha itu sifat mubalaghah. Ya. Mubalaghah, hiperbola. Artinya orang yang suka menasihati. Orang yang suka menasihati disebut nasih atau nasuh. Kalau orang disebut nasuh, artinya apa? Orang yang selalu menasihati. Ya, orang yang selalu menasihati, yang sering menasihati, yang suka menasihati, itu disebut nasuh.
Jadi makna ayat ini seakan-akan apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya memerintahkan orang-orang yang beriman agar bertobat dengan taubat yang sangat menasihati. Taubat yang sangat menasihati. Iya. Apa maksudnya taubat yang menasihati itu kayak gimana? Iya. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, taubatun tansahuna biha anfusakum. Bertaubat dengan taubat yang menasehati diri kalian sendiri. Bertaubat dengan nasihati apa dengan taubat yang menasehati diri kalian sendiri. Gimana caranya? Ya tidak mengulangi lagi kesalahannya. Ya. Makanya berarti taubatan nasuha adalah orang yang tidak akan kembali mengulangi kesalahannya. Orang yang tidak akan kembali mengulangi dosanya. Kalau dia sudah bertobat ya begitu. Konsekuensinya dia tidak akan mengulangi. Ya. Sebagaimana air susu. Kalau sudah keluar dari putingnya tidak akan bisa masuk kembali lagi. ASI yang kita isap dari puting ibu kita ya, itu tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Nah, demikianlah seharusnya kalau orang yang taubat tidak akan kembali lagi kepada dosa itu. Ya, berarti ciri orang yang taubatan nasuha adalah hijrah secara total. Meninggalkan kemaksiatan. Ya, tidak kembali lagi kepada kemaksiatan itu, dosa itu untuk selama-lamanya. Jelas? Itulah yang pertama. Taubatun tansahuna biha anfusakum. Pendapat yang kedua, nasahatu thawb ay khiyatah, yaitu menjahit baju yang bolong, yang robek, itu dijahit. Ya. Kata nasihat kan begitu, menjahit yang bolong. Artinya apa? Ketika seseorang bertaubat, maka setelah itu dia memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri. Dia mulai merajut kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Ya. Dan memang tidak mungkin langsung bisa meninggalkannya secara total. Ya, belum tentu dia bisa meninggalkan langsung secara total. Tapi apa? Ya, ada keinginan bagi dia untuk mulai memperbaiki diri. Ibarat tadi, merajut baju yang sobek. Setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Ya kan namanya menjahit begitu. Sampai mencapai kesempurnaan. Ya. Nah itulah pendapat yang kedua. Orang yang bertaubat dengan taubat nasuha adalah yang senantiasa terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang ketiga, taubatan tansahuna biha ghairakum. Bertobat dengan taubat yang menasihati orang lain. Taubat yang menasihati orang lain. Artinya apa? Ketika seseorang telah bertaubat, maka dia tidak akan mencukupkan taubat itu hanya untuk dirinya saja. Tapi dia pun menginginkan agar orang lain yang sama, yang terjatuh pada kesalahan dan dosa, diinginkan mereka pun bertobat. Nah itulah yang dimaksud menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain.
Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Itu tanda kesempurnaan iman seseorang. Kalau dia senang dia bisa taubat, dia pun menginginkan orang-orang yang sepertinya juga bertaubat. Nah, ini orang yang taubat. Tidak mencukupkan taubat itu hanya untuk dirinya, tapi dia pun mulai menasihati orang lain, mengajak orang lain juga untuk taubat, untuk hijrah, ya sebagaimana dirinya telah melakukan itu. Nah, inilah jamaah azanillahu wa iyyakum di antara makna-makna taubat, ya taubatan nasuha yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Demikian juga di antara makna taubat nasuha adalah apa? Orang yang bertaubat tapi dia tidak pede, tidak terlalu pede, tidak percaya diri bahwa taubatnya diterima oleh Allah. Ya. Terus tenang-tenang saja gitu. Enggak. Keadaannya antara khauf dan roja, harap-harap cemas. Ya. Wallahu alam, memang para ulama banyak memberikan makna taubatan nasuha, tapi intinya mereka sepakat bahwa taubat itu ada syarat-syaratnya. Nah, di antaranya yang masyhur yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu meninggalkan dosa, ketika itu juga ya menyesali dosa-dosa yang telah dia perbuat, dia menyesali, menangis karenanya. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Ya. Nah, kalau sudah terkumpul pada diri pendosa 3 syarat ini, maka dia dikatakan telah bertaubat. Gitu ya. Ad-nadamu taubatun. Kata Nabi SAW, penyesalan adalah taubat. Penyesalan adalah taubat. Kemudian ada juga pendapat nasuha itu dari kata nasoha bermakna khalasa, murni. Ya, ikhlas itu murni, hanya untuk Allah. Bagi yang mengartikan taubatan nasuha adalah taubat yang murni, yang ikhlas, berarti kalau seseorang bertaubat, maka di samping tadi yang kita sudah sebutkan 3 syarat, ada syarat yang lebih utama. Apa itu? Dia harus ikhlas karena Allah taubatnya itu. Ya. Mengharap wajah Allah, takut akan azabnya. Iya, itu yang mendorong dia taubat. Bukan karena dia sudah merasakan dampak fisik karena maksiat atau dosa yang dia perbuat. Ya, berkaitan dengan badannya, harga dirinya, hartanya misal. Taubat dari judi karena hartanya sudah habis. Ya. Taubat dari zina karena dia sudah merasakan adanya gangguan penyakit kelamin, dia khawatir dan dia sangat takut kena penyakit AIDS. Ya. Kalau seperti itu berarti taubatnya tidak ikhlas, tidak nasuh, tidak khalis, tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taubat orang nggak ngerokok lagi misalnya, berhenti merokok. Kenapa? Karena paru-parunya udah bermasalah, nafasnya sudah sering sesak misal. Ya. Maka orang yang seperti ini tidak dikatakan bertaubat dengan taubatan nasuha. Atau contohnya juga orang yang berhenti dari riba. Iya. Kenapa? Karena dia melihat teman-temannya aja udah resign. Ya. Dan dia malu
malu kalau dia masih kerja di situ. Nah, ini contoh-contoh ya, contoh-contoh bahwa orang yang seperti itu berarti taubatannya tidak nasuha, alias tidak murni karena Allah. Ya, bukan ikhlas karena Allah, tapi karena faktor duniawi. Apakah karena faktor takut diejek oleh teman-teman, atau karena berkaitan dengan kemudaratan yang bisa saja menimpa hartanya, harga dirinya, atau jiwanya. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya ketika taubat itu kita harus berhati-hati, harus menjaga keikhlasan niat. Ya, jangan sampai memamerkan taubatnya. Kenapa? Khawatir kalau dia pamerkan taubatnya itu akan merusak keikhlasan dia dalam bertaubat. Ya, nah itulah diantara pendapat taubatan nasuha artinya taubat yang murni karena Allah, ikhlas karena Allah. Ya, kalau seperti itu terpenuhi sudah syarat-syaratnya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu. Kalau kita perhatikan di ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata asa yang artinya mudah-mudahan? Ya, mudah-mudahan kan berarti nggak pasti. Ya, mudah-mudahan dia datang, mudah-mudahan dia begini, itu mudah-mudahan ya belum pasti. Karena di sini digunakan asa, para ulama khilaf, berbeda pendapat. Apakah taubatnya orang yang beriman itu pasti diterima? Sedangkan di sini digunakan kata asa untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kan untuk orang-orang beriman tuh. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum. Itu untuk orang yang beriman. Tidak ada pemastian taubatnya diterima. Tidak ada kepastian. Beda kalau Allah berbicara tentang taubatnya orang kafir. Kalau taubatnya orang-orang kafir itu pasti diterima. Lafalnya jelas. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ini surat Al-Anfal ayat 38. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya alias taubat, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang setelah lalu. Oh, ini orang kafir. Ya, misalnya udah 60 tahun dia menjalani hidupnya dengan kekafiran, penuh dosa, penuh kemaksiatan, segala macam sudah dia lakukan. Terus dia masuk Islam, syahadat. Pasti diampuni semua dosa-dosanya selama 60 tahun tadi. Itu dalilnya Al-Anfal 38. Ya. Langsung diterima, langsung diampuni. Ya. Adapun orang yang beriman, asa rabbukum. Nah, di sini digunakan asa, mudah-mudahan. Nah, makanya khilaf para ulama, apakah diterima atau tidak? Ya, pendapat sebagian mengatakan tidak pasti diterima, nggak pasti. Artinya apa? Allah tidak wajib untuk mengampuni dan menerima taubatnya orang yang beriman. Ya, di dasarnya tadi ayat ini menggunakan kata asa, mudah-mudahan. Begitu juga di surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a
innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan dosa, dengan maksiat, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Iya. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Di sini pun nggak ada pemastian. Ya. Nah, berarti status taubatnya orang yang beriman itu digantung. Ya. Ada pendapat seperti itu. Karena di sini digunakan kata asa rabbukum. Apakah benar demikian bahwa taubatnya orang yang beriman tidak pasti diterima oleh Allah? Ya. Wallahu a'lam, yang benar tentunya kalau orang yang bertaubat itu sudah memenuhi syarat-syarat taubat yang tadi kita sebutkan, pasti taubatnya diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Yang penting penuhi syarat-syarat taubat itu. Ya. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata 'an ibadih. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya? Ini di surat At-Taubah ayat 104. Ya. Allah menerima taubat hamba-hambanya. Yang penting apa? Si hamba yang bertaubat itu memenuhi persyaratan taubat. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya, dan dialah Allah yang mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di sini disebutkan Allah menerima taubat dan memaafkan kesalahan. Ya. Dan banyak sekali disebutkan nama Allah dan tentu mengandung sifat at-taubat, at-tawwab. At-tawwab artinya yang maha menerima taubat. Ghafur, yang maha mengampuni. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan Allah maha menerima taubat hamba-hambanya. Nah, terus kenapa kok di sini Allah menggunakan kata asa rabbukum, mudah-mudahan Rabb kalian ya memaafkan, menutupi dosa-dosa dan kesalahan kalian. Pakai kata asa, mudah-mudahan. Ada dua sebab diantaranya. Yang pertama, ini isyarat ya bahwa mengampuni dosa seorang hamba itu bukanlah kewajiban Allah. Ya. Artinya Allah itu mengampuni dosa-dosa hamba karena rahmatnya, karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia mewajibkan dirinya. Apalagi kemudian si hamba menuntut Allah agar diampuni dosanya. Tidak. Ya. Kalau Allah mengampuni seorang hamba, itu merupakan karunia dari Allah untuk hamba tersebut. Sebab yang kedua, asa ini isyarat agar orang-orang yang beriman itu jangan merasa ujub, besar kepala, terlalu pede, taubatnya diterima. Iya. Supaya dia itu terus senantiasa berada di antara khauf dan roja, harap-harap cemas. Dia mempunyai rasa takut yang menjadikan dirinya takut untuk kembali kepada perbuatan dosa dan maksiat. Dan dia juga memiliki rasa harap, mengharap agar dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah dari apa yang sudah dia lakukan di masa lalunya. Terus berada di antara dua perasaan ini. Gitu ya. Nah, jadi itu dua sebab kenapa Allah menggunakan kata asa di ayat ini. Ya, meskipun Allah menggunakan kata asa rabbukum, pasti Allah tetap akan mengampuni hamba-hambanya bertaubat. Ya, yang jadi pertanyaan adalah kalau kita taubat, apakah sudah terpenuhi syarat-syaratnya atau belum? Itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Oleh karena itu,
Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin itu menyebutkan bahwa orang yang beriman tidak bisa memastikan kalau taubatnya dia diterima oleh Allah. Gak ada yang bisa memastikan demikian. Ya. Nah, karena apa? Dia sendiri belum tentu bisa memenuhi atau belum tentu dia bisa mengetahui syarat-syarat taubatnya itu terpenuhi atau tidak. Ya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ini selain taubatan nasuha, ya, orang yang bertaubat kepada Allah, selain diampuni dosa-dosanya oleh Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ya, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Didahulukan penyebutan apa? Diampuni dosa-dosa. Makanya itu yang terpenting bagi kita. Banyak-banyak beristighfar dan bertaubat. Ya. Karena apa? Orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya pasti tempat kembalinya adalah surga. Ya, begitu ya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika menyebutkan keutamaan tauhid di dalam kitab tauhid itu beliau menyebutkan apa? Wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Dosa-dosa yang dihapuskan karenanya. Ya, padahal keutamaan tauhid kan banyak. Tapi beliau hanya menyebutkan satu di antara sebagai judul bahwa tauhid dapat menjadi sebab seorang hamba diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa enggak disebutkan orang yang bertauhid akan masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa azab? Gitu ya. Nah, jawabannya apa? Karena kalau sudah diampuni dosa-dosanya, pasti tempat kembalinya adalah surga. Itu udah otomatis. Jelas? Di sini juga didahulukan penyebutan pengampunan dosa. Baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini jamaah rahimakumullah menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Beda dengan keadaan manusia. Ya. Betapa sering seorang anak dia bermasalah dengan ibunya kah? Dengan ayahnya kah? Ya, bermasalah anak ini dengan kedua orang tuanya. Terus anak ini udah minta-minta maaf berulang kali. Tapi ya tetap saja ibunya tidak memaafkannya. Walaupun sang ibu tentu sayang kepada anaknya. Iya. Sampai merengek-rengek. Bahkan mungkin sampai ada yang sampai tersungkur gitu ya. Iya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, anak yang bermasalah dengan orang tuanya tadi, ya, dia harus menempuh perjalanan yang panjang misalnya untuk mencari keridhaan orang tuanya. Dia sengaja pulang kampung karena keributan terjadi mungkin di saat telepon. Ya, begitu pulang ke rumah ibunya, ternyata dia malah diusir, nggak dibukain pintu. Ya, dia harus mendapati hal-hal yang tidak mengenakkan pada dirinya. Ya, untuk mendapatkan kata maaf dari ibunya itu ternyata nggak mudah. Kan gitu. Karena apa? Sudah saking sakit hatinya sang ibu, saking kecewanya sang ibu. Dia yang sudah mengandung, dia yang sudah mengalami kepayahan, dia sudah mengalami kesulitan saat melahirkan, dia yang sudah membesarkan anaknya ini, tapi ternyata si anak durhaka. Luka hati sang ibu. Nah, si anak ingin minta maaf, tapi tidak semudah itu untuk dimaafkan oleh ibunya. Iya. Adapun Allah tidak demikian. Ya, seorang hamba yang bermaksiat kepadanya, kemudian dia menangis meminta ampunan kepada Allah, ya, merengek-rengek di hadapan Allah, kemudian dia melakukan salat, ya, Allah akan terima tobatnya. Enggak perlu si hamba itu harus merangkai kata-kata.
Nggak perlu harus menyiapkan berbagai macam hadiah. Ya. Yang penting apa? Kalimat taubat yang keluar dari lisannya adalah betul-betul dari lubuk hatinya, ikhlas. Ya. Sampai dia bangun di sepertiga malam terakhir, dia menangis karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, dan Allah dengan luas rahmatnya menawarkan siapa yang ketika Allah turun dia sedang memohon ampunan, aku akan ampuni. Iya. Allah akan terima taubatnya. Gitu ya. Nah, ini menunjukkan apa? Allah itu lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita, daripada ibu kita kepada anaknya, ya. Nah, bahkan di ayat ini disebutkan Allah itu tidak hanya mengampuni kesalahan, tidak hanya mengampuni dosa hamba-hambanya yang bertobat, tapi apa? Allah memberikan balasan yang lebih. Udah diampuni, dikasih sesuatu yang istimewa, surga. Nah, ada nggak orang kayak gini? Kita punya salah sama dia, terus kita datang minta maaf, itu aja belum tentu dia memaafkan. Ada kalanya, iya saya maafin, ya, cuma maaf ya, kita sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Saya maafkan kesalahanmu, tapi saya tidak bisa sangat dulu lagi. Kita tidak bisa bersahabat seperti dulu lagi. Kita tidak bisa bersama-sama seperti dulu lagi. Sudah selesai permasalahan, maaf. Gitu kan. Nggak ada yang kemudian sudah saya maafkan dan sekarang saya kasih hadiah. Ini rumah buat kamu. Ini mobil buat kamu. Oh ya, nggak ada. Tapi kalau kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah memaafkan dan Allah kasih kita surga yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah. Makanya tidak ada yang lebih baik daripada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari ketika Allah tidak akan menghinakan Nabi dan juga tidak akan menghinakan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Ya, Nabi siapa yang dimaksud? Ya tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini disebutkan nanti di hari kiamat Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya akan dimuliakan oleh Allah. Ya. Siapa yang dimaksud orang-orang yang beriman? Ya tentu yang paling utama adalah para sahabat. Karena orang yang beriman bersama Nabi artinya orang yang beriman di masa Nabi hidup, berjumpa dengannya, ya, hidup sezaman dengannya. Nah, itulah mereka para sahabat. Ya. Nah, ini dalil bahwa para sahabat pasti masuk surga. Kenapa? Karena di sini Allah menyebutkan Allah tidak akan menghinakan Nabi dan para sahabatnya. Artinya apa? Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya. Ya. Tapi tentunya orang-orang yang beriman setelah itu pun sama. Ya, artinya mereka tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwa di hari itu, di hari kiamat, banyak orang yang Allah jadikan dia hina-dina. Kecuali orang-orang yang Allah muliakan, yaitu para nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Begitu. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Mereka berucap doa mereka, ya, berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Nah, nanti kenapa mereka kok tiba-tiba berdoa
memohon kepada Allah agar disempurnakan cahayanya. Karena di sini disebut nuruhum yas'a baina aidihim. Cahaya orang-orang yang beriman yang tadi tidak akan dihinakan oleh Allah, Allah akan muliakan mereka. Di antara bentuk pemuliaannya ini ada cahaya, ya, yang memancar dari sebelah kiri, ya, dari sebelah baina aidihim, dari depan, wa an aimanihim, wa bi aimanihim, dan dari sebelah kanan. Kenapa kok nggak disebut kiri dan kanan? Ya, memancar dari kiri dan kanan, tapi baina aidihim. Baina aidihim itu di depan. Ya. Wa bi aimanihim, dan sebelah kanan. Biasanya kan kalau disebut kanan, lawannya juga disebut kiri. Kenapa nggak disebut cahaya mereka memancar di kanan kiri mereka? Gitu ya. Kenapa disebutnya memancar di depan mereka? Kata para ulama, ya agar orang beriman itu bisa melihat keindahan cahaya tersebut. Keindahan cahaya tersebut. Ya. Di dunia saja banyak sekali ya lampu-lampu yang berbagai macam modelnya, warnanya, ya, itu sangat indah sekali. Ya, sangat indah sekali. Nah, makanya kalau di depan, ya itu sangat nampak, mudah untuk melihatnya. Begitu. Ini diantara alasan kata para ulama kenapa disebutnya di depan, agar orang-orang beriman bisa melihat indahnya cahaya tersebut. Wa bi aymanihim, dan di sebelah kanan mereka. Sebelah kanan tuh apa manfaatnya? Fungsinya apa? Supaya orang yang beriman itu bisa mengatur kadar cahayanya. Ya, bisa mengatur. Karena biasanya orang kalau memegang sesuatu dengan tangan kanannya, ya dia bisa mengaturnya. Nggak terlalu keterangan sehingga membuat silau, ya. Nggak terlalu redup sehingga kurang. Nah, diatur di sebelah kanannya. Itu katanya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ini dalil bahwa kita sangat butuh cahaya nanti di hari kiamat. Ya, karena memang sebelumnya kita mengalami zulmah, kegelapan. Makanya nanti akan ada cahaya yang muncul di hadapan, di depan, dan di samping kanan orang-orang beriman untuk apa? Untuk membimbing mereka, terutama tatkala mereka akan melintas di atas as-sirat, jembatan yang terbentang di atas permukaan neraka jahanam. Ya. Jadi hari itu sangat gelap. Makanya kalau tidak memiliki cahaya atau tidak diberi cahaya oleh Allah, dia akan sangat mudah terjerumus ke dalam neraka. Ya. Ini diantara peristiwa yang sangat besar di akhirat. Ya, dari fase yang akan dilalui manusia, diantaranya adalah melintas atau melewati sirat. Dan ini ujian terakhir. Ujian terakhir bagi umat manusia. Jadi jangan dikira di akhirat itu nggak ada ujiannya. Di akhirat juga ada ujian. Manusia akan menghadapi berbagai macam ujian, seperti hisab, mizan, ya, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan matahari mendekat, jaraknya hanya 1 mil. Menunggu berdiri dalam waktu yang lama sehingga manusia penuh dengan kepayahan. Ya. Ada ujian juga mendatangi telaga, al-haud, dan lain sebagainya. Di antara semua ujian-ujian tadi, yang paling dahsyatnya ini melewati sirat. Kenapa? Karena sirat itu penentu akhir bagi manusia. Masuk surga atau neraka. Masuk surga langsung atau terjerumus, terpeleset sehingga terjerumus ke dalam neraka. Nah, itu
ujian terakhir. Makanya saking dahsyatnya sirat, itu seluruh nabi dan rasul berdoa memohon kepada Allah. Iya. Wa du'aur rusuli yauma idzin Allahumma sallim sallim. Doa para rasul saat itu adalah apa? Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Oh, baiknya gimana coba? Dia mendoakan umatnya, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau melewati dengan cepat, maka beliau berdiri dari ujung sana, ya, kemudian mendoakan setiap umatnya yang melewati sirat. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Ya. Jemaah rahimakumullah, orang yang akan melintasi sirat memang nggak semuanya, karena apa? Setelah di penghujung mahsyar itu kan pada akhirnya manusia dikelompok-kelompokkan oleh Allah berdasarkan keyakinannya masing-masing. Yahudi dikelompokkan dengan sesama Yahudi, Nasrani dengan sesama Nasrani, Majusi dengan sesama Majusi, ya, begitu seterusnya. Baru setelah itu mereka akan digiring. Ada dua penggiringan, ada yang digiring ke surga dan ada yang digiring ke neraka. Ya, ini di surat Az-Zumar ya. Yang digiring ke surga, inilah mereka yang harus melewati sirat, jembatan terlebih dahulu. Siapa mereka? Ya muslimin dan munafikin. Tapi nifaknya bukan nifak i'tiqadi. Ya, nifak amali yang tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Ini yang digiring ke surga harus melewati sirat dulu. Adapun orang-orang yang digiring ke neraka, itulah orang-orang kafir, musyrikin. Semuanya langsung masuk ke neraka tanpa melewati sirat. Ya, tanpa melewati sirat. Nah, jadi yang akan melewati sirat itu hanya siapa? Orang-orang mukminin dan munafikin. Bedanya, orang mukminin berhasil dengan selamat, sedangkan orang-orang munafik tidak berhasil. Mereka terjerumus ke dalam neraka terlebih dahulu, ya. Nah, itulah gambaran manusia, ya, di penghujung mahsyar sebelum melewati as-sirat. Kemudian jamaah rahimakumullah, sebelum melewati sirat itu akan terjadi yang disebut dengan zulmah, kegelapan. Ya, lo katanya sirat itu jembatan yang terbentang di atas permukaan jahanam. Harusnya terang dong. Iya. Ini enggak. Gelap. Kenapa? Karena api neraka jahanam itu berwarna hitam. Berwarna hitam. Saking panasnya. Bukan berwarna merah, apalagi api biru yang bisa menimbulkan apa? Memberikan faedah penerangan. Nah, ini enggak. Apinya warnanya hitam saking panasnya. Sehingga apa? Api neraka tidak menjadikan as-sirat menjadi terang. Tetap gelap. Ya. Nah, makanya orang kalau tidak diberi cahaya oleh Allah akan sangat mudah terjatuh ke dalam neraka jahanam wal iyadzu billah. Adapun orang yang memiliki cahaya yang besar, dia mudah melewati. Kan beda-beda tuh kadar cahayanya, ya. Ada yang seperti gunung, ada yang seperti pohon kurma, macam-macam sumber cahayanya. Kalau besar akan mudah dia melewati sirat. Iya. Nah, di sini disebutkan, ya, asalnya mukminin dan munafikin itu diberi cahaya oleh Allah, dan orang-orang munafik pun sangat senang dengan hal itu. Ya. Ternyata begitu melewati sirat, tiba-tiba
Cahayanya orang-orang munafik diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, gimana coba? Lagi di tengah jalan tiba-tiba lampunya redup. Ya, nggak ada penerangan kecuali dari cahaya yang kita bawa. Begitu orang-orang beriman melihat kaum munafikin cahayanya diredupkan oleh Allah, langsung mereka khawatir. Mereka ingat akan dosa-dosa. Dan mereka takut kalau nasibnya sama seperti munafikin. Tiba-tiba diredupkan cahayanya. Nah, di saat kondisi seperti itulah yang kemudian mereka berdoa kepada Allah dengan doa ini. Rabbana atmim lana nurana. Wahai Rabb kami, sempurnakan untuk kami cahaya kami ini. Jangan dibikin redup kayak yang sebelah itu. Gitu ya. Waghfir lana. Lihat. Ya. Orang-orang beriman sudah memegang cahaya, tapi mereka tetap enggak percaya diri. Ya. Bahkan mereka masih mengkhawatirkan dirinya akan dosa yang mereka lakukan. Makanya mereka memohon apa? Waghfir lana. Ampunilah dosa-dosa kami. Ya, diminta kepada Allah agar Allah tidak memadamkan cahaya yang sudah ada di hadapan mereka, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang munafikin. Ya, bahkan orang-orang beriman pada saat genting yang seperti itu mereka tetap ingat akan dosa-dosanya. Makanya mereka memohon ampunan kepada Allah. Mereka menyadari dosa-dosanya, itulah yang menjadi sebab cahaya itu bisa redup. Ya. Makanya mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau ya Rabb Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya apa? Orang-orang beriman yakin pada hari itu yang berlaku hanyalah kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa untuk menambah besarnya cahaya mereka, sebagaimana Allah Maha Kuasa untuk memadamkannya atau meredupkannya. Allah Maha Kuasa untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Allah Maha Kuasa untuk memudahkan mereka melewati sirat itu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu pada hari itu. Kenapa? Karena tidak ada yang memiliki kuasa selain Allah. Itu yang dimaksud innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini menunjukkan apa jamaah? Tidak ada yang mudah pada hari kiamat. Setiap tahapan demi tahapan yang dilalui kita, yang dilalui manusia di hari itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, ya, terutama tahapan yang terakhir, yaitu sirat, yang merupakan penentu orang masuk surga atau mampir ke neraka. Bahkan Nabi pada hari itu tidak memiliki kalimat kecuali Allahumma sallim sallim, 3 suku kata, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Ya. Karena memang kondisi kaum muslimin ada 3 golongan. Ada yang berhasil melewatinya dan selamat. Semoga kita termasuk ke dalam golongan ini. Amin. Ada yang selamat, berhasil, tapi terluka-luka, tercabik-cabik, karena di atas sirat ada kait-kait yang siap menyambar. Ya. Selamat tapi terluka-luka. Dan yang ketiga yang lebih mengerikan, ada yang mahdus, terjungkal masuk ke dalam jahannam. Wal'iyadzubillah. Nah, gimana supaya memiliki cahaya? Ya, terangilah kehidupan antum di dunia ini dengan cahaya Al-Quran. Barang siapa yang menerangi dirinya di dunia ini dengan cahaya Al-Quran dan As-Sunnah, Allah akan memberikan cahaya yang hakiki, cahaya yang nyata pada hari kiamat kelak, ya, sehingga dia mampu melewati as-sirat dengan selamat dan pada akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana disebutkan di surat Asy-Syura ayat 52.
Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Apa kata Allah? Walakin ja'alnahu nura. Kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Ya. Jadi Allah menyatakan Al-Quran adalah cahaya yang dapat menerangi kehidupan kita di dunia, ya. Sedangkan cahaya yang kita peroleh di akhirat, ya, di alam kubur, dan khususnya ketika menyeberangi jembatan As-Sirat. Itu tergantung dari apa? Sejauh mana kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan sumber cahaya kita di dunia ini. Ya, sekali lagi, barang siapa yang menerangi dirinya di dunia ini dengan cahaya Al-Quran dan As-Sunnah, maka Allah akan memberikan cahaya yang nyata pada hari kiamat, sehingga dia akan selamat ketika melewati jembatan As-Sirat dan masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Satu ayat yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, ayat yang ke-9. Insyaallah kita akan lanjutkan pada besok biidznillah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.